Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sedang belajar di rumah, hari ini kita sudah sampai pada tema 2, subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan dan pada pembelajaran yang ke-1. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. "Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman," pinta Dayu kepada Siti dan Edo. "Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja," ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. "Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi," kata Dayu. "Nah, mengapa Dayu batuk-batuk?" "Ya, Dayu batuk-batuk karena menghirup asap dari kendaraan bermotor." "Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang?" Kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang karena pohon tersebut menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Dan tumbuhan juga menghisap gas karbon dioksida dari hasil pernafasan kita. Anak-anak, udara di bawah pohon rindang terasa segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pada pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Faktor pertama yaitu faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau bayi prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan, contohnya flu, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara menjadi tercemar yang menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga dada kita terasa sesak saat bernapas. Anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Nah, sekarang kita akan membuat bagan atau diagram tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Untuk mempermudah memahami materi, kalian bisa melihat diagram di atas, yaitu penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik bisa karena cacat bawaan atau kelainan pada alat pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit, bisa influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain.
Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut ini adalah cuplikan salah satu berita di majalah Tempo, edisi 21 hingga 27 September 2015. Mari kita baca bersama. Kalian juga bisa menyimak di buku siswa halaman 53. Kul desak lantaran Jarebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti, jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan kul desak lantaran Jarebu di atas, kita dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian kita juga bisa menuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, kalian bisa menyimak di buku siswa di halaman 54 dan 55. Anak-anak, menurut kalian, di tempat manakah kamu akan merasa udara yang lebih segar? Di kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor, atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Jika iya, apa penyebabnya? Jika terasa kurang segar, apa juga penyebabnya? Dan apa yang harus keluargamu lakukan
supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Anak-anak, cukup sampai di sini video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum.